Daniel Dubois mengalahkan raja ending game Magnus Carlsen pada video online tenis memorial tahun 2020. Game itu dimenangkan melalui ending benteng yang sangat cantik. Bagaimana Dubois melakukannya, kita akan melihatnya pada game ini. Dubois memulai dengan pengimbangan kuda F3, pembukaan reti, dibalas kuda F6, setelah itu C4 dan G6. Permainan ini bertransposisi menjadi pembukaan Inggris. Dubois mengimbangkan kuda C3, lalu gajah fianchetto. Setelah itu E4. Dubois mencengkram pion center. Magnus selanjutnya mendorong D6, dibalas dengan D4. Ketiga pion Dubois sangat berperan penting untuk menekan pertahanan hitam. Di posisi ini, Magnus Carlsen kemudian rokade untuk mengamankan rajanya, setelah itu gajah D3, kemudian gajah G4, mempining kuda. Daniel Dubois kembali menarik mundur gajahnya ke petak E2. Percaya atau tidak, inilah langkah terbaik meskipun memainkan gajah 2 kali di bawah pembukaan. Magnus Carlsen kemudian menarik mundur kudanya ke petak D7, membuka tekanan pada pion, dibalas dengan gajah E3 untuk menjaga pion. Setelah itu L5, tantangan pertukaran pion. Daniel Dubois memilih mendorong pion ke petak D5. Dengan demikian, Dubois punya keunggulan ruang. Selanjutnya, Magnus Carlsen langsung mendorong A5, memulai inisiatif serangan melalui sayap menteri. Lalu kuda mundur ke petak D2 oleh Dubois, tantangan pertukaran gajah. Gajah makan gajah, menteri makan gajah. Kemudian Magnus Carlsen mendorong F5, bersiap untuk menjebak gajah. Tentu saja, Dubois mengantisipasi dengan dorongan pion F3, membuat ruang pelarian bagi gajahnya. Kuda bermanuver ke petak A6, dibalas dengan rokade. Daniel Dubois tidak khawatir dengan serangan Magnus di sayap menteri. Di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan langkah umpan kuda A ke petak C5, mengundang gajah untuk mengambil kuda. Tentu saja, Daniel Dubois tidak tertarik untuk mengambil kuda, karena hal itu tidak akan berpengaruh pada apapun, justru akan membuatnya kehilangan gajah petak gelap yang sangat penting. Oleh karena itu, raja digeser ke petak B1. Selanjutnya, Magnus mendorong A4. Laju pion ini sangat berbahaya, oleh karena itu, Dubois menghentikannya dengan A3. Kemudian benteng ke petak F7, persiapan untuk menyusun benteng nantinya. Di posisi ini, Dubois langsung memakan pion. Pion makan pion, membuat lajur G menjadi setengah terbuka untuk hitam. Daniel Dubois kemudian mengambil inisiatif untuk membuka lajur G. Jika pion F4 didorong, maka gajah akan mundur ke petak F2. Ini bukan masalah besar untuk putih. Di game sesungguhnya, Magnus Carlsen memilih memainkan menteri ke petak F6, membiarkan pion makan pion. Dengan demikian, lajur G menjadi terbuka untuk putih. Magnus Carlsen terlebih dahulu mengambil pion skak. Raja lari ke petak A2. Setelah itu, menteri masuk ke petak C2. Benteng langsung menyerang menteri. Menteri diadu. Menteri makan menteri. Kuda makan menteri, menyerang benteng. Benteng menyingkir ke petak G1, langsung mempining gajah. Magnus merespon dengan menyerang, tambahan serangan dengan kuda ke petak C5. Selanjutnya, benteng ke petak G3. Daniel Dubois bersiap untuk menyusun benteng. Mengantisipasi hal ini, Magnus Carlsen menggeser rajanya ke petak H8. Setelah itu, benteng H ke petak G1. Kemudian, gajah ke petak F6. Di posisi ini, Daniel Dubois langsung menyerang gajah dan menantang pertukaran kuda. Tentu saja, pertukaran kuda terjadi, kuda makan kuda, dan kembali menyerang gajah. Di posisi ini, Magnus Carlsen membawa kudanya ke petak F4, mengundang gajah untuk mengambil kuda. Daniel Dubois rupanya tertarik untuk mengambil kuda. Dia menukarnya dengan gajah petak gelap. Setelah itu, pion makan gajah. Kemudian benteng G4 mengancam pion. Magnus Carlsen kemudian menyusun benteng, membiarkan benteng untuk makan pion. Jika hal itu terjadi, maka
gajah akan menyerang benteng. Setelah benteng kembali ke petak G4, benteng makan pion. Posisi ini akan kembali seimbang. Keunggulan Dubov sebelumnya telah berkurang. Oleh karena itu, Daniel Dubov tidak mengambil pion. Dia kemudian menarik mundur rajanya ke petak B1, membawa raja masuk dalam pertempuran. Dibalas dengan B6, setelah itu raja ke petak C2. Gajah mundur ke petak E7 dan raja masuk ke petak D3. Setelah itu, gajah kembali menekan pion. Benteng menjaga pion dibalas dengan H6. Setelah itu, benteng ke petak G6 menyerang gajah dan juga pion. Gajah terpaksa kembali mundur ke petak G7 dan ini membiarkan benteng masuk ke petak G6. Setelah itu, raja ke petak H7, kuda mundur ke petak C3, tantangan kepada gajah. Magnus Carlsen menerima gajah ditukar dengan kuda. Setelah itu, raja makan gajah. Kita berada pada ending benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen mengadu benteng. Dubov menerima pertukaran benteng, setelah itu raja makan benteng. Jumlah material seimbang, namun Raja Dubov lebih aktif dalam pertempuran. Sedangkan Magnus memiliki raja dan benteng yang masih pasif untuk bertahan. Di posisi ini, Daniel Dubov memulai serangan dengan benteng E7, skak. Jika benteng menutup skak, maka benteng makan benteng, raja makan benteng. Setelah itu raja B4. Pion-pion Magnus akan diambil satu persatu. Oleh karena itu, Magnus Carlsen menghindari pertukaran benteng, dia membawa rajanya ke petak F6. Tentu saja, benteng makan pion. Dubov mulai panen pion. Di posisi ini, benteng ke petak E8, persiapan untuk mengancam pion dan raja. Di posisi ini, Daniel Dubov tidak ingin memainkan langkah sia-sia seperti menghindarkan rajanya. Dubov menyadari bahwa pion F tidak akan bisa untuk diselamatkan. Oleh karena itu, dia mengaktifkan bentengnya ke petak D7, memilih untuk melanjutkan serangan. Setelah benteng masuk ke petak E3, skak, raja cukup menghindar ke petak D4. Setelah itu, benteng makan pion dan benteng juga makan pion, skak. Raja lari ke petak F5, kemudian Dubov dihadapkan pada dua pilihan, mengambil pion H atau mengambil pion B. Tentu saja, Dubov memainkan langkah terbaik, mengambil pion B. Dengan demikian, dia punya dua pion bebas. Benteng ditarik mundur ke petak F1, persiapan untuk menyerang raja dari belakang, dibalas dengan benteng B8. Setelah itu, benteng D1 skak, raja masuk ke petak C5. Daniel Dubov bersiap untuk mengawal pion menuju petak promosi. Magnus Carlsen mencoba untuk mendorong pion, tetapi benteng F8 skak, raja menghindar ke petak E4 dan D6. Magnus Carlsen membawa bentengnya ke petak D2, menekan pion, dibalas dengan raja C6, kembali bersiap untuk mendorong pion. Benteng makan pion, lalu D7. Magnus Carlsen kembali menyerang pion, tetapi pion langsung promosi. Benteng makan menteri, benteng makan benteng. Setelah itu, Magnus Carlsen mencoba untuk mendorong pion H5. Akan tetapi, pion C5. Magnus masih mencoba dengan H4, namun raja B5. Dengan demikian, pion C siap untuk promosi. Setelah itu, Magnus Carlsen mencoba mendorong F2, namun setelah benteng mundur ke petak D1, Magnus Carlsen langsung menyerah. Jika raja mencoba masuk ke petak F3, maka C6 akan didorong. Dan jika raja ke petak E2 menyerang benteng, benteng akan ke petak B1. Setelah pion promosi, benteng makan menteri, raja makan benteng, dan C7. Kalaupun H3 didorong, maka pion kembali promosi. Tidak ada harapan menang untuk hitam. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Salam Gens Unasungs.